Pria ini diam-diam meneteskan racun ke dalam minuman istrinya. Dengan wajah tenang, ia memberikannya lalu menolak bersulang dan mencari alasan untuk pergi. Dari tempat gelap, ia memastikan istrinya benar-benar meminumnya. Racun itu bekerja 8 jam kemudian, membuat jantung istrinya berhenti seolah serangan jantung alami, tanpa meninggalkan jejak. Beberapa hari setelah kematian itu, Nick pura-pura berduka mendalam. Akhirnya, pada suatu malam saat semua anggota keluarga pergi, Nick bergegas mengendarai motor menuju sebuah rumah tersembunyi. Di sanalah si cantik Carla menunggunya, gadis yang menjadi alasan ia meracuni istrinya. Selama ini Nick hidup tertekan dengan istri yang lebih tua darinya, dominan, dan terus mengancam posisinya di perusahaan kalau ia tidak taat pada istrinya. Bosan namun terpaksa bertahan, hingga pertemuannya dengan Carla mengubah segalanya. Dari sanalah, mereka berdua mulai merencanakan akhir yang tragis. Nick mengira semuanya berjalan sempurna. Autopsi berlalu mulus, warisan besar sudah di tangannya, dan ia bisa kabur bersama Carla. Namun tiba-tiba telepon dari polisi mengabarkan hal mengejutkan. Mayat istrinya hilang dari ruang jenazah. Keduanya terdiam, diliputi ketakutan. Carla yakin itu jebakan polisi. Sementara Nick bersikeras tidak mungkin ada celah dalam rencananya. Dengan hati berdebar, ia memutuskan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di rumah sakit, Nick mendapat penjelasan mengejutkan. Setengah jam sebelumnya, seorang petugas keamanan berlari panik ke jalan hingga tertabrak kendaraan dan pingsan. Dari rekaman kamera, terlihat ia melarikan diri dari ruang jenazah, seolah ketakutan oleh sesuatu. Anehnya, hanya kamera itu yang utuh. Semua rekaman lain sudah dirusak. Saat diperiksa lebih lanjut, satu mayat dipastikan hilang, mayat istri Nick. Mendengar kabar itu, Nick justru merasa lega, karena berarti rahasianya belum terbongkar. Petugas detektif sempat menanyakan, apakah Nick dan istrinya punya musuh sebelum kematian terjadi? Nick dengan tenang menjawab tidak. Saat detektif dipanggil keluar ruangan, Nick cepat-cepat menelpon Carla. Ia meyakinkannya bahwa dirinya belum dicurigai, namun tetap memintanya datang ke rumah sakit untuk mencari tahu kondisi petugas keamanan, agar bisa memastikan kebenaran cerita polisi. Setelah itu, Nick buru-buru menutup telepon dan segera menghapus jejak panggilannya. Dokter forensik menanyakan apakah istrinya punya riwayat penyakit. Nick cepat-cepat membantah semuanya, lalu dengan hati-hati menguji sang dokter. Apakah kematian itu bisa disimpulkan sebagai serangan jantung? Mendengar jawaban sangat mungkin, Nick merasa sedikit lega. Namun ketenangannya justru menimbulkan keganjilan di mata orang lain. Terlalu tenang untuk seorang suami yang baru kehilangan istri. Meski begitu, tak ada satupun petunjuk yang bisa menjeratnya. Nick yang mulai gelisah akhirnya meminta izin pulang. Tapi tiba-tiba seluruh gedung gelap gulita akibat listrik padam. Petugas menyuruhnya tetap di kantor, sementara mereka memeriksa. Namun dari arah ruang jenazah terdengar suara aneh. Didominasi rasa penasaran, Nick menyusup masuk. Di lemari mayat istrinya, ia menemukan sebuah kotak besi berisi barang-barang pribadi sang istri, serta kantong kedap udara kosong. Jantungnya berdebar ketika melihat pintu lemari sebelah terbuka. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan pemantik. Sekejap, napasnya tercekat, di dalamnya tergeletak botol obat beracun yang dulu diam-diam ia berikan kepada istrinya. Belum sempat Nick menghela napas, lampu kembali menyala. Dengan refleks ia menyelipkan botol obat ke saku. Tak lama kemudian, polisi masuk dan langsung menyadari pintu lemari mayat itu dicongkol. Kotak besi yang tadinya ia temukan seharusnya memang tersimpan di sana. Detektif menatap curiga dan bertanya, kenapa Nick ada di ruangan itu? Apakah ia mencari barang peninggalan istrinya? Nick tergesa-gesa menyangkal, mengatakan ia tidak menyentuh apapun. Namun pemeriksaan polisi berlanjut, dan dari daftar inventaris mereka mendapati satu benda hilang, yaitu sebuah ponsel. Nick semakin panik, tapi ia tidak punya pilihan selain mengikuti semua instruksi polisi dengan wajah berpura-pura tenang. Nick mengeluarkan semua barang dari sakunya, kecuali botol obat terkutuk itu. Ia berharap bisa mengelabui polisi, namun detektif sudah membaca kepanikannya. Dengan sigap, detektif membenturkan Nick ke dinding dan melakukan penggeledahan menyeluruh. Tak butuh waktu lama, botol obat itu ditemukan. Detektif menatap labelnya, lalu menyipitkan mata. Tertulis jelas bahwa obat itu berasal dari laboratorium tempat Nick bekerja. Dengan nada gugup, Nick berusaha memberi alasan. Ia bilang kalau itu hanyalah sampel yang ia ambil dari tanah untuk digunakan kebutuhan yang lain dan wajar jika terbawa ke sini. Tapi wajah detektif tetap dingin. Penjelasan itu sama sekali membuatnya tidak masuk akal. Telepon Nick tiba-tiba berdering dan detektif memaksanya menjawab. Ternyata itu dari Carla. Namun Nick cepat berpura-pura seolah sedang berbicara dengan adiknya, lalu segera memutuskan sambungan. Setelah diberi kelonggaran, ia izin ke toilet dan langsung menelpon Carla kembali. Carla sudah mengonfirmasi ke rumah sakit dan memastikan polisi tidak berbohong soal penjaga. Membuat Nick sadar ada orang lain yang tahu rencana mereka dan sengaja memanipulasi keadaan. Ia menegaskan hanya mereka berdua yang tahu. Namun Carla mulai curiga. Mungkin Nick membocorkannya tanpa sadar saat tidur. Ucapan itu membuat Nick panik, mengingat ia memang punya kebiasaan berbicara saat tidur. Kini, ia hanya bisa menahan diri dan berjanji akan bertindak lebih hati-hati.
Namun, setelah mencuci muka untuk menenangkan diri, dia menemukan bahwa jendela di belakangnya terbuka. Dan di dekat jendela, tiba-tiba ada sebuah surat. Di dalamnya ada undangan untuk perayaan bisnis. Dan di bagian belakangnya tertulis sebuah kalimat, "Tutup mata, kau masih di sampingku." Ini benar-benar membuat Nick sangat ketakutan. Ia pernah melihat undangan itu di rumah. Saat itu, untuk menghindari acara malam itu, ia bahkan membuat alasan agar istrinya pergi sendirian. Dan kalimat di belakang itu adalah pesan dari Carla di suatu malam, yang dikirimkan sebagai pesan kerinduan. Kalimat ini seharusnya hanya diketahui oleh dia dan Carla. Memikirkan ini, napas Nick mulai terasa berat. Apakah malam itu istrinya berpura-pura tidur dan sudah lama mengetahui hubungannya dengan Carla? Ia buru-buru merobek barang-barang itu dan membuangnya ke toilet. Namun, saat ia berencana untuk menyiramnya, sialnya, ternyata toilet itu rusak. Dan pada saat itu seorang polisi masuk. Nick segera menutup pintu. Ia tahu bahwa ia hampir tertangkap. Ia hanya bisa menahan rasa mual, mengambil potongan-potongan kertas dari toilet dan menelannya satu persatu. Sampai semuanya teratasi dengan bersih, dia baru keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Ternyata polisi telah menemukan sesuatu yang baru. Di ruang kontrol yang mengatur seluruh pemantauan dan listrik gedung, mereka menemukan sebuah saluran ventilasi besar. Saluran tersebut terhubung langsung ke atap gedung. Dan di atap, mereka juga menemukan jejak kaki yang baru. Tapi ada hal yang lebih aneh lagi. Seseorang telah mengubah kalender yang ada di dinding. Dia mengubah tanggal menjadi 20 Maret 2012. Bahkan kombinasi pintu yang satu-satunya mengarah keluar juga telah diubah menjadi tanggal itu. Detektif bertanya pada Nick, apakah dia mengenal tanggal ini? Nick mengatakan tidak. Namun di dalam hatinya sudah kacau balau. Itu adalah kombinasi labnya. Juga adalah hari dia bertemu Carla. Dia terbiasa mengatur kombinasi dengan beberapa tanggal spesial, dan kebiasaan ini hanya diketahui oleh istrinya. Namun saat ini, Nick hanya bisa menolaknya dengan keras kepala. Saat detektif masih ingin bertanya lebih banyak kepadanya, lift tiba-tiba mengalami kerusakan. Suatu sumber api di dalam gedung memicu alarm. Mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Nick sengaja berjalan paling belakang. Carla kembali menelpon. Memanfaatkan situasi saat tidak ada yang memperhatikan, dia segera bersembunyi di sebuah ruangan untuk menjawab. Namun, belum sempat berkata banyak, dia tiba-tiba melihat sebuah gelang di depannya. Dan di gelang itu tertera nama Carla dan alamatnya. Saat itu, dia tiba-tiba melihat bayangan istrinya menatapnya dengan tajam dari luar jendela. Namun, sekejap kemudian, bayangan itu menghilang. Nick tiba-tiba menyadari bahwa mungkin istrinya masih hidup. Semua ini adalah permainan yang dibuat oleh istrinya. Dalam keadaan panik, air di atas kepalanya berhenti. Nick segera memutuskan sambungan telepon dan menghapus riwayat panggilan. Namun, entah